Hai, di konten ini aku mau ajak kalian untuk kenal lebih jauh tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah cara pikir dan cara kerja masyarakat mengacu pada 3 nilai, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, di konten kali ini aku akan bahas salah satu gerakannya, yaitu Gerakan Indonesia Bersih. Check it out! Eits, apa yang kalian lihat? Yap, benar, kerja bakti. Kegiatan ini sepertinya menjadi kegiatan yang identik dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, sehingga menjadi program kerja di semua daerah. Di tempat kalian, sudah ada kerja bakti belum? Ayo ikut, jangan mager aja di rumah. Kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong. Kita lihat pendapat masyarakat tentang kerja bakti yuk. Kegiatan kerja bakti ini kan identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan, Pak, dan terkesan hanya di bulan Agustus yang digalakan. Menurut Anda, kegiatan seperti ini apakah perlu diadakan secara rutin? Selain kita bisa kumpul-kumpul sama tetangga, juga bisa ini lingkungan jadi kelihatan bersih. Jadinya kan kalau mau anak-anak main juga nggak takut nggak kotor. Perlu ya, lingkungan itu harus bersih. Oh, ini secara rutin, tidak tiap bulan ada. Oke. Apa harapan Anda tentang Gerakan Indonesia Bersih? Harus punya kesadaran. Kalau kebersihan itu kan juga sebagian dari iman ya, bersihkan lingkungan sekitarnya lah. Ada kesadaran bersih-bersih. Kalau harapan saya, kalau tiap rumah itu sudah bersih, nanti otomatis satu kampung sudah bersih. Harus sama ini Mbak, sering-sering gotong royong, sering-sering kerja bakti. Oke, tadi pendapat warga lokal di beberapa desa di sini. Jadi, kebersihan lingkungan sekitar itu penting. Mimin punya sedikit tips nih, supaya kita punya kontribusi nyata, namun sederhana untuk Gerakan Indonesia Bersih. Yang pertama, kita harus bisa memilah sampah. Usahakan kita punya tempat sampah seperti ini. Jadi untuk sampah kertas, sampah organik, dan sampah kaca bisa dipisahkan. Dengan memisah sampah, kita bisa lebih optimal dalam mengolah sampah. Contoh sederhananya, dari sampah organik seperti daun teh bekas ini dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Selain itu, sampah organik yang lain bisa ditimbun dan dibuat menjadi kompos. Kalau punya sampah kertas dan plastik atau kaca, bisa kita manfaatkan untuk bahan kerajinan atau bisa juga dijual ke pengepul agar bisa didaur ulang menjadi bahan baru. Selain mengurangi sampah, kita juga bisa dapat cuan loh. FYI, kalau kalian bisa mengumpulkan 1 kg kardus itu, bisa dihargai sekitar Rp1.000. Lumayan. Alasan terakhir, mengolah sampah yang sudah dipilah-pilah dapat menghindari kita untuk membakar sampah. Ingat, membakar sampah itu menghasilkan banyak polutan beracun seperti karbon monoksida dan arsenik. Langkah kedua, mari kita mengurangi sampah plastik karena plastik adalah bahan yang sangat susah terurai. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kantong belanja. Yang ketiga, kita harus peka dan punya kesadaran tinggi terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi, kalau menemukan sampah di jalan, bisa dong dibantu untuk dibuang ke tempat sampah. Indonesia memang bukan negara adik kuasa, tapi Indonesia punya kekuatan ikatan rasa. Saling gotong royong membangun asa, terwujudnya Indonesia yang bersih di semua kota. Kebersihan sudah tentu menjadi etika yang erat dengan sehatnya kita. Kebersihan membawa kenyamanan untuk semua dan terhindar dari serangan penyakit yang ada. Saatnya kita semua bangkit dan sadar, menjaga Indonesia bersih tanpa gentar. Mari kita gelorakan semangat revolusi mental. Indonesia bersih adalah tujuan, bukan bualan. Indonesia bersih bukan hanya sebuah motivasi, tapi akan nyata jika dibarengi dengan aksi. Karena tanpa aksi, semua akan jadi mimpi.